Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Veladini Yuniasari dengan NPM C1C022069. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi yang sudah dibuat oleh kelompok pemateri. Baiklah, saya mulai videonya dan saya akan segera share screen. Pada materi yang pertama yaitu merger, konsolidasi, akuisisi, dan kepailitan. Pada pokok pembahasan yang akan saya bahas adalah tujuan merger, konsolidasian, akuisisi, dan pemisahan. Ya, kemudian pengertian merger, konsolidasian, akuisisi, dan pemisahan. Kemudian kelebihan dan kekurangan merger, konsolidasian, akuisisi, dan pemisahan. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu sejarah kepailitan. Beberapa pengertian akibat dijatuhkannya pailit, golongan orang berpiutang, pengurusan harta pailit, keadaan hukum debitur setelah berakhirnya pemberesan, penundaan kewajiban, pembayaran utang, dan pengadilan niaga. Baik, kita akan memasuki poin yang pertama yaitu tujuan merger, konsolidasian, akuisisi, dan pemisahan. Tujuannya itu sendiri adalah yang pertama membeli produk lain atau license untuk melengkapi produk lain dari perusahaan yang akan mengambil alih atau menghilangkan ketergantungan perusahaan tersebut pada produk lain atau servis lain yang ada pada saat ini. Yang kedua, memperoleh akses teknologi baru atau yang lebih canggih. Yang ketiga, memperoleh pasar atau pelanggan baru dari perusahaan yang jadi objek MKA. Yang keempat, memperoleh hak-hak pemasaran atau produksi dari perusahaan objek MKA. Yang kelima, memperoleh kepastian atas pasokan bahan baku dengan kualitas baik selama dipasok di perusahaan MKA. Yang keenam, melakukan investasi atas keuangan perusahaan yang lebih berlebihan dan tidak terpakai. Yang ketujuh, mengurangi dan menghambat persaingan. Yang kedelapan, mempertahankan kontinuitas bisnis. Selanjutnya adalah pengertian merger, konsolidasian, akuisisi, dan pemisahan. Merger itu sendiri adalah penggabungan usaha, di mana penggabungan dari dua usaha perusahaan dengan cara tetap melindungi berdirinya satu perusahaan dan melikuidasi perusahaan-perusahaan yang lain. Lalu konsolidasi atau peleburan usaha, di mana konsolidasi adalah penggabungan dari dua perusahaan atau lebih dengan cara mendirikan perusahaan baru dan melikuidasi perusahaan-perusahaan yang ada. Selanjutnya adalah akuisisi. Akuisisi adalah pengambil alihan kepemilikan suatu perusahaan. Kemudian pemisahan. Pemisahan ini adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasifa perseroan beralih karena hukum kepada dua perseroan atau lebih sebagai aktiva dan pasifa dua atau lebih perseroan. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan merger, konsolidasian, akuisisi, dan pemisahan. Kelebihan merger. Yang pertama, memakai nama perusahaan pengambil alih. Yang kedua, biayanya lebih kecil. Yang ketiga, tidak memerlukan surat izin baru, usaha baru.
Kekurangannya menimbulkan polemik baru. Lalu kelebihan konsolidasi, memakai nama perusahaan baru, menghilangkan polemik masing-masing perusahaan. Kekurangannya biayanya lebih mahal dan diperlukan surat izin usaha yang baru. Lalu kelebihan akuisisi. Ini yang pertama masih memakai nama lama dan tidak memerlukan surat izin baru. Kekurangannya kurang efisien, mudah terjadi duplikasi atau pemborosan dan kepemilikan perusahaan berubah. Lalu kelebihan pemisahan masih memakai nama lama dan baru, tidak perlu surat izin usaha baru, dan tidak perlu program rasionalisasi. Kekurangannya tidak memiliki nama lama, perlu surat izin usaha baru, dan perlu program rasionalisasi. Lalu sejarah kepailitan. Pilot pada masa Hindia Belanda tidak dimasukkan ke dalam KUH Dagang WVK dan diatur dalam peraturan tersendiri ke dalam Facilisme Verordening sejak 1906 yang dahulu diperuntukkan bagi pedagang saja, tetapi kemudian dapat digunakan untuk golongan mana saja. Tahun 1997, ketika krisis ekonomi melanda Indonesia, di mana hampir seluruh sendi kehidupan perekonomian nasional rusak, termasuk dunia bisnis dan keamanan dan masalah keamanan investasi di Indonesia. Krisis tersebut membawa makna perubahan yang sangat penting bagi perkembangan peraturan kepailitan di Indonesia selanjutnya. Pada tahun 1998, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepailitan, yang merupakan perbaikan terhadap Facilisme Verordening 19 tahun 1996. Adanya penambahan pasal yang mengatur tentang penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU, mengenal istilah pengadilan niaga di luar pengadilan umum untuk menyelesaikan sengketa bisnis. Pada tahun 2004, pemerintah mengeluarkan lagi Undang-Undang Nomor 37 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang didasarkan pada beberapa asas, yaitu asas keseimbangan, asas kelangsungan usaha, asas keadilan, dan asas integrasi. Beberapa pengertian. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur. Debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor Tahun 37 Tahun 2004. Tujuan pernyataan pailit adalah untuk mendapatkan suatu penyitaan umum atas kekayaan debitur untuk kepentingan semua orang yang mengutanginya. Akibat dijatuhnya pilot, debitur kehilangan atas segala haknya untuk menguasai dan mengurus atas kekayaan harta bendanya. Yang kedua, utang-utang baru tidak lagi dijamin oleh kekayaannya. Yang ketiga, untuk melindungi kepentingan debitur. Yang keempat, harus diumumkan di dua surat kabar. Golongan orang yang berpiutang. Yang pertama, golongan saparatisan, yaitu kreditur pemegang gadai, jaminan, atau hak atas kebendaan lainnya. Yang kedua, golongan dengan hak privilege, yaitu orang-orang yang mempunyai tagihan yang diberikan kedudukan keistimewaan. Poin selanjutnya yaitu pengurusan harta pailit. Yang pertama hakim pengawas, yang kedua kurator, yang ketiga panitia kreditur. Selanjutnya adalah keberadaan hukum debitur setelah berakhirnya pemberesan. Setelah daftar pembagian penutup menjadi mengikat, maka kreditur memperoleh kembali hak eksekusi terhadap harta debitur mengenai piutang mereka yang belum dibayar. Yang keenam, penundaan kewajiban pembayaran utang. Keadaan
Sursens dapat diajukan ketika harus harus persetujuan lebih setengah kreditur konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui. Yang kedua, hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 dari tagihan yang diakui atau sementara diakui. Yang ketiga, diumumkan di dua koran atau berita negara rakyat Indonesia. Pengadilan niaga. Tugas dan fungsi pengadilan niaga, pemeriksaan dan pemutusan permohonan pernyataan pilot dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Yang kedua, berwenang memeriksa dan memutuskan perkara lain di bidang perniagaan. Yang ketiga, prosedur yang diterapkan lebih cepat dalam hal pertama, perkara selesai dalam 30 hari. Yang kedua, perkara tidak ada banding. Yang ketiga, dimungkinkan diajukan peninjauan kembali atau PK. Selanjutnya, kita akan membahas tentang paten. Dalam paten ini, kita akan membahas tentang ruang lingkup paten, permohonan paten, pengalihan dan lisensi paten, pembatalan paten, dan eh, paten sederhana, dan PCT dan TRIPS. Yang pertama adalah ruang lingkup paten. Em, Pengertian paten ini menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada penemu di bidang teknologi selama waktu tertentu, melaksanakan sendiri investasinya atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya. Dalam hal ini, pemegang paten adalah penemu pemilik hak paten. Pendaftaran paten adalah wajib bagi investor. Perlindungan hukum baru diberikan negara kepada investor apabila pendaftaran paten tersebut telah dilaksanakan. Penemu paten atau investor. Menurut Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001, penemu perorangan atau hak atau badan hukum di sini khusus untuk badan hukum tidak dianggap sebagai penemu paten, tetapi hanya pemegang hak patennya. Pemegang patennya adalah penemu sebagai pemilik paten, penerima hak dari pemilik paten, penerima lebih lanjut dari penerima hak. Penemuan yang dapat diberikan paten. Ini menurut pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Em, Penemuan yang bisa diberikan paten harus memenuhi kriteria. Yang pertama, penemuan baru. Yang kedua, mengandung langkah inventif. Yang ketiga, dapat diterapkan dalam bidang industri. Ya, selanjutnya, penemuan yang tidak dapat diberikan paten. Menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, penemuan yang tidak diberikan paten adalah yang pertama, proses atau hasil produksi yang bertentangan dengan Undang-Undang Ketertiban Umum, Agama, dan Kesusilaan. Yang kedua, metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan pembedahan. Yang ketiga, teori metode bidang ilmu, pengetahuan atau semua makhluk kecuali jasad renik. Yang keempat, proses biologis yang esensial kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis. Penemuan tidak dianggap telah ditemukan. Menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2021, penemuan yang tidak dianggap telah diumumkan jika 6 bulan sebelum permintaan paten diajukan. Yang pertama, penemuan tersebut ditunjukkan dalam suatu pemeran internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi. Yang kedua, diakui secara resmi. Yang ketiga, dalam suatu pemeran nasional di Indonesia yang resmi atau diakui sebagai resmi. Yang keempat, penemuan dalam rangka percobaan dengan tujuan penelitian dan pengembangan. Jangka waktu paten. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, jangka waktu berlakunya suatu paten adalah paten diberikan untuk jangka waktu 20 tahun sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang lagi. Yang kedua,
Untuk paten sederhana, jangka waktu adalah 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang lagi. Permohonan paten. Permohonan paten ini diatur dalam pasal 20 sampai dengan 41 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Selanjutnya adalah pengalihan dan lisensi paten. Di Indonesia, pemegang paten wajib melaksanakan, namun tetap diberikan pengecualian jika pelaksanaan paten tersebut secara ekonomi hanya layak bila dibuat dengan skala regional yang disetujui Direktorat Jenderal Paten Departemen Hukum dan HAM. Pasal 66 sampai dengan pasal 87 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 mengatur tentang pengalihan dan lisensi paten. Paten ini dapat dibatalkan eh, dan diatur dalam pasal 88 sampai dengan pasal 98 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2021. Paten sederhana. Badan sederhana diatur dalam pasal 104 sampai dengan pasal 109 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 yang dapat diberikan paten sederhana adalah hanya untuk investasi. Yang kedua, investasi berupa produk kasat mata yang dimiliki kualitas sederhana. Yang ketiga, permohonan pemeriksaan substantif. Yang keempat, paten sederhana tidak dapat dimintakan lisensi wajib. Yang poin terakhir adalah PCT dan TRIPS. Patent Comparison Treaty atau PCT adalah Traktat Internasional Kerjasama Paten yang bertujuan untuk melaksanakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perlindungan hukum terhadap setiap investasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang merek dan indikasi geografis. Yang pertama, ruang lingkup merek. Merek atau mark dalam bahasa Belanda atau brand dalam bahasa Inggris diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang merupakan perbaikan dan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 92. Penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya yang menonjol antara lain menyangkut proses penyelesaian permohonan berkenan dengan hak prioritas perlindungan terhadap merek dagang dan merek jasa dan perlindungan terhadap indikasi geografis selain perlindungan terhadap indikasi asal. Selanjutnya, mengingat merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian atau bisnis, penyelesaian sengketa merek pun memerlukan peradilan khusus, yaitu peradilan niaga. Sejak Indonesia meratifikasikan perjanjian WTO dan TRIPS yang merupakan lampirannya, Indonesia harus tunduk kepada aturan yang bersifat global tersebut. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 merupakan bagian dari penyempurnaan itu ditambah dengan Kepres Nomor 17 Tahun 1997. Indonesia telah mengesahkan Mark Law Trade atau TLT yang merupakan perjanjian internasional menyangkut penyederhanaan dan pengharmonisan prosedur administrasi dalam kaitannya dengan aplikasi nasional dan perlindungan merek. Pengertian merek itu sendiri, menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 itu ada merek, merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif. Yang kedua adalah hak merek. Hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu memakai nama sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan untuk menggunakannya. Pasal 3. B. Permohonan pendaftaran merek. Penolakan permohonan pendaftaran merek menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, merek tidak dapat didaftar apabila merek-merek tersebut mengandung salah satu unsur. Yang pertama, bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum.
Yang kedua, tidak memiliki daya pembeda. Yang ketiga, telah memiliki dan telah menjadi milik umum. Yang keempat, merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Syarat dan tata cara permohonan merek. Syarat dan tata cara permohonan merek ini ada di menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Yang pertama, permohonan diajukan dalam bahasa Indonesia untuk merek bahasa Indonesia asing atau di dalamnya terdapat huruf selain huruf Latin wajib disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, permohonan ditandatangani pemohon dan atau kuasanya dengan dilampiri bukti pembayaran biaya. Yang ketiga, permohonan untuk dua kelas barang atau lebih dan atau jasa dapat diajukan dalam satu permohonan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Yang keempat, pendaftaran merek dengan hak prioritas permohonan harus diajukan dalam waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan anggota WTO. Pendaftaran merek, merek yang tidak dapat didaftarkan dan ditolak. Ini ada dalam pasal Undang-Undang ini ada di dalam pasal 20 Undang-Undang Merek. Eh, Tidak dapat didaftarkan jika bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Ketentuan yang mengatur tentang merek yang tidak didaftarkan dan merek yang ditolak selanjutnya adalah pasal 21 Undang-Undang Merek dan pasal 22 Undang-Undang Merek. Yang kedua, pemeriksaan substantif merek. Pemeriksaan substantif merek merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap permohonan pendaftaran merek. Segala keberatan dan atau sanggahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dan pasal 17 menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan substantif. Yang ketiga, perbaikan sertifikat. Perbaikan sertifikat ini ada di dalam eh, pasal 27 Undang-Undang Merek. Pemilik merek terdaftar atau kuasanya dapat mengajukan permohonan perbaikan secara tertulis kepada menteri dalam hal terdapat kesalahan sertifikat merek sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 tanpa dikenai biaya. Dalam hal kesalahan sertifikat merek disebabkan oleh kesalahan pemohon dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek, perbaikan sertifikatnya dikenai biaya. Lalu selanjutnya adalah permohonan banding. Permohonan banding ini diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya kepada Komisi Banding Merek dengan tebusan yang disampaikan kepada menteri dengan dikenai biaya. Permohonan banding ini diajukan dengan menguraikan secara lengkap keberatan serta alasan terhadap penolakan permohonan. Lalu Komisi Banding Merek. Komisi Banding Merek ini diatur dalam pasal 33 Undang-Undang Merek. Eh, Banding Merek ini terdiri atas seseorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, ahli di bidang merek sebagai anggota, pemeriksa senior sebagai anggota. Anggota Komisi Banding Merek ini berjumlah paling banyak 30 orang. Pasal 34 Undang-Undang Merek ini menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan anggota, susunan organisasi, tugas, dan fungsi Komisi Banding Merek ini diatur dengan peraturan pemerintah. Jangka waktu perlindungan dan perpanjangan. Jangka waktu perlindungan dan perpanjangan ini diatur dalam pasal 35 Undang-Undang Merek.
Merek terdaftar dapat eh, ter- merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan eh, sejak tanggal penerimaan. Jangka waktu perlindungan merek ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Pengalihan hak dan lisensi. Pengalihan HI. Pengalihan hak ini diatur dalam pasal 41 Undang-Undang Merek. Hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Ketentuan yang mengatur lisensi selanjutnya adalah pasal 34 Undang-Undang Merek dan pasal 45 Merek. Selanjutnya adalah lisensi. Pasal 42 Undang-Undang Merek ini mengatur tentang lisensi. Pemilik merek terdaftar dapat memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut baik sebagian maupun seluruh jenis barang atau jasa. Selanjutnya adalah merek kolektif. Pasal 46 Undang-Undang mengatur bahwa permohonan pendaftaran sebagai merek kolektif hanya dapat diterima jika dalam permohonan dengan jelas dinyatakan bahwa merek tersebut digunakan sebagai merek kolektif. Selanjutnya adalah permohonan pendaftaran merek internasional. Pada pasal 52 Undang-Undang, permohonan pendaftaran merek internasional dapat berupa permohonan yang berasal dari Indonesia ditujukan ke Biro Internasional melalui Menteri, atau permohonan yang ditunjukkan ke Indonesia sebagai salah satu negara tujuan yang diterima oleh Menteri dari Biro Internasional. Indikasi geografis. Pasal yang mengaturnya adalah pasal 53 Undang-Undang Merek. Indikasi geografis dilindungi setelah indikasi geografi didaftarkan oleh Menteri. PEMPON merupakan lembaga yang mewakili masyarakat di wilayah geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan produk berupa sumber daya alam, barang kerajinan tangan, dan hasil industri, dan pemohon yang merupakan pemerintah daerah, provinsi, atau kabupaten kota. Pendaftaran indikasi geografis. Pasal yang mengaturnya ada di pasal 56 Undang-Undang Merek. Permohonan geografis tidak dapat daftarkan jika bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Pasal 57 Undang-Undang Merek ini mengatur bahwa terhadap penolakan dapat dimintakan banding pada Komisi Banding Merek. Yang kedua, pemeriksaan substantif. Pada pasal 58 Undang-Undang, merek ini mengatur tentang pemeriksaan substantif. Ketentuan mengenai pemeriksaan substantif merek sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 sampai pasal 26 berlaku secara mutaris mutandis bagi pemeriksaan substantif. Yang ketiga, jangka waktu perlindungan dan perpanjangan. Pasal yang mengatur adalah pasal 61 Undang-Undang Merek. Indikasi geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikan perlindungan indikasi geografis pada suatu bidang. Poin selanjutnya adalah indikasi asal. Pasal yang mengaturnya adalah pasal 63 Undang-Undang Merek. Indikasi asal ini dilindungi tanpa melalui kewajiban pendaftaran atau secara deklaratif sebagai tanda asal suatu barang dan jasa yang benar dipakai dalam perdagangan. Selanjutnya adalah pelanggaran atas indikasi geografis. Pasal yang mengatur adalah pasal 66 Undang-Undang Merek. Baik secara mengatur mencakup penyampaian indikasi geografis baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang atau jasa barang atau produk yang tidak memenuhi dokumen
Deskripsi indikasi geografis. Pasal 55 Undang-Undang Merek juga mengatur bahwa indikasi geografis dapat didaftarkan berdasarkan perjanjian internasional. Yang keenam adalah gugatan. Pasal yang mengaturnya adalah pasal 67 tahun pasal yang mengatur adalah pasal 67 Undang-Undang Merek. Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 dapat diajukan gugatan. Pembatalan dan pencoretan pendaftaran merek diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Pembatalan dan pencoretan merek dicatat dan ditulis dalam berita resmi merek. Selanjutnya adalah pembinaan dan pengawasan indikasi geografis. Pasal yang mengatur adalah pasal 70 Undang-Undang Merek. Pembinaan indikasi geografis dilakukan oleh pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Pasal 71 Undang-Undang Merek ini mengatur tentang pengawasan. Pengawasan dapat juga pula dilakukan oleh masyarakat. Pengawasan dilakukan untuk menjamin tetap adanya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diterbitkan indikasi geografis dan mencegah penggunaan indikasi geografis secara tidak sah. Poin selanjutnya adalah penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek. Pendaftaran merek ini dapat dihapuskan eh, dengan cara diajukan oleh pemilik merek dan atau kuasanya baik untuk sebagian atau seluruh jenis barang dan jasa. Pasal yang mengaturnya adalah pasal 72 Undang-Undang Merek. Dalam hal ini terikat perjanjian lisensi, penghapusan hanya dapat dilakukan jika hal tersebut disetujui secara tertulis oleh penerima lisensi. Yang selanjutnya pembatalan. Pasal yang mengaturnya adalah pasal 76 Undang-Undang Merek. Gugatan pembatalan merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pasal 20 dan atau pasal 21. Pasal 77 Undang-Undang Merek ini juga mengatur gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 tahun terhitung sejak awal pendaftaran merek. Selanjutnya adalah sistem jaringan dokumentasi informasi merek dan indikasi geografis. Pasal yang mengatur adalah pasal 80 Undang-Undang Merek. Sebagaimana yang dimaksud, diselenggarakan melalui sarana elektronik dan non-elektronik yang dapat diakses secara nasional dan internasional. Selanjutnya adalah penyelesaian sengketa. Yang pertama, gugatan atas pelanggaran merek. Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan untuk barang dan jasa yang sejenis berupa gugatan dan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Yang kedua, tata cara gugatan di pengadilan niaga. Pasal yang mengaturnya adalah eh, pasal 30 ayat 3, pasal 68, pasal 74, pasal 76 diajukan sebagai ketua pengadilan niaga wilayah hukum tempat tinggal. Yang ketiga adalah kasasi. Pasal 88 Undang-Undang Merek juga mengatur permohonan kasasi. Diajukan paling lama 14 hari setelah putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera pada pengadilan niaga yang telah memutuskan gugatan. Yang keempat, tata cara pelaksanaan putusan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembatalan dan penghapusan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 sampai dengan pasal 75 diatur dengan peraturan pemerintah. Poin selanjutnya yang kelima adalah alternatif penyelesaian sengketa. Pasal yang mengaturnya adalah pasal 93 Undang-Undang Merek.
Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 83, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Yang keenam adalah penetapan sementara pengadilan. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, pemilik merek terdaftar yang haknya dirugikan dapat meminta hakim pengadilan niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang pencegahan masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran hak atas merek, tentang pencegahan ke jalur perdagangan, penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak atas merek tersebut, pengamanan dan pencegahan hilangnya barang bukti oleh pelanggar, dan penghentian pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar. Yang ketujuh yaitu penyelidikan. Pasal yang mengatur ini adalah pasal 99 Undang-Undang Merek. Penyidik dapat berwenang melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenan dengan tindak pidana di bidang merek. Pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang merek, permintaan keterangan dan barang bukti dari orang sehubung dengan tindak pidana di bidang merek, pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang merek, penggeledahan dan pemeriksaan tempat yang diduga barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen yang berkenan dengan tindak pidana di bidang merek serta penyitaan. Yang selanjutnya adalah ketentuan pidana. Pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenisnya tersebut juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana, sebagaimana diatur dalam pasal 100 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang tahun nomor 20 tahun 2006 sebagai berikut. Ayat pertama, setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan, dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana paling denda 2 miliar. Ayat kedua, setiap orang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 2 miliar. Kita dapat membaca selengkapnya mengenai ketentuan pidana pelanggaran hak atas merek pada pasal 100 sampai dengan 103 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2016. Sebagai informasi, tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh delik aduan. Selanjutnya adalah kita masuk kepada poin hak cipta. Pada poin hak cipta ini, kita akan mempelajari yang pertama ruang lingkup hak cipta, yang kedua fungsi dan hak cipta, yang ketiga hak ekonomi dan hak moral, yang keempat hak terkait, yang kelima ciptaan derivatif, yang keenam pendaftaran hak cipta, yang ketujuh lisensi dan lisensi wajib, yang kedelapan pelanggaran hak cipta, dan yang kesembilan ketentuan pidana. Bagian pertama yaitu ruang lingkup hak cipta. Pengertian hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif yang hanya dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu. Yang kedua, pemegang hak cipta. Pemegang hak cipta ini adalah pihak yang menerima hak secara sah dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Yang ketiga, karya kolektif.
Karya kolektif ini didefinisikan sebagai sebuah karya, seperti terbitlah majalah, antologi, atau ensiklopedia, yang di dalamnya terdapat sejumlah kontribusi dan merupakan karya tersendiri dan independen. Yang kelima adalah penggandaan. Penggandaan adalah proses perbuatan atau cara menggandakan suatu salinan ciptaan dan atau fonogram atau lebih dengan cara dan di dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara. Yang keenam, fiksasi. Fiksasi ini memiliki pengertian seperti perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar, atau keduanya yang dapat dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun. Yang ketujuh adalah fonogram. Fonogram adalah fiksasi suara, pertunjukan, atau suara lainnya yang tidak termasuk bentuk fiksasi yang tergabung dalam sinematografi atau ciptaan audiovisual lainnya. Yang selanjutnya adalah royalti. Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu barang atau produk, hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Yang kesembilan, lembaga manajemen kolektif. Lembaga manajemen kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan atau pemilik hak terkait. Yang kesepuluh adalah pembajakan. Pembajakan adalah penggandaian ciptaan atau produk hak terkait secara tidak sah, eh, dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Contohnya seperti kayak DVD pada kaset itu kan yang bundar, terus ada bolongan tengah. Nah, itu termasuk dalam pembajakan. Yang ke-11 adalah penggunaan secara komersial. Penggunaan secara komersial ini adalah pemanfaatan ciptaan atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar. Bagian kedua, fungsi dan sifat hak cipta. Yang pertama, ciptaan dalam hubungan dinas. Hasil ciptaan dalam hubungan dinas dengan pihak lain di tempat kerja dimiliki oleh penciptanya, kecuali ada perjanjian lain. Yang selanjutnya, hak pencipta tetap berlaku jika penggunaan ciptaan melebihi hubungan dinas. Yang kedua, badan hukum pemilik hak cipta. Badan hukum sebagai pemilik hak cipta. Badan hukum dapat dianggap sebagai pemilik hak cipta jika mereka mengumumkan penciptaan tanpa menyebut penciptanya. Hak-hak ini berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Hak cipta atas potret. Potret tanpa izin tidak boleh diumumkan jika bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari orang yang dipotret. Potret yang memuat dua orang atau lebih memerlukan izin dari semua orang yang terlibat. Perlindungan hak cipta untuk potret berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Bagian ketiga, hak ekonomi dan hak moral. Hak moral adalah hak yang melindungi pribadi atau reputasi pencipta dan melekat dalam diri seseorang pencipta. Hak moral tidak dapat dipisahkan dari penciptanya karena bersifat pribadi dan kekal. Hak moral diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 pasal 5 hingga pasal 7. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait.
Bagian keempat adalah hak terkait. Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, prosedur fonogram, dan lembaga penyiaran. Bagian kelima adalah ciptaan deviratif. Deviratif adalah suatu kontrak keuangan yang terjadi antara dua pihak atau lebih dari dua, atau memenuhi suatu perjanjian atas penjualan atau pembelian aset maupun komoditas tertentu. Bagian keenam adalah pendaftaran hak cipta. Tata cara pendaftaran hak cipta. Pencatatan ciptaan dapat diajukan secara elektronik maupun non-elektronik dengan permohonan secara tertulis kepada menteri, menyertakan contoh ciptaan, melampirkan surat pernyataan kepemilikan ciptaan, lalu membayar biaya pendaftaran atau pencatatan. Pendaftaran hak cipta melalui sistem elektronik. Yang pertama, kita harus masuk dulu ke situs hak cipta at dgip@go.id. Lakukan registrasi akun, lengkapi data-data untuk mendapatkan password dan username, login menggunakan username dan password yang telah diterima melalui email yang digunakan, lalu kemudian pilih pengajuan pencatatan digital. Kemudian isi formulir sesuai dengan data-data yang dimiliki, kemudian unggah data pendukung yang diperlukan, kemudian lakukan pembayaran PNBP, kemudian DJKI akan memerlukan verifikasi, kemudian pencatatan ciptaan disetujui, kemudian cetak surat pencatatan ciptaan. Bagian yang ketujuh adalah lisensi dan lisensi wajib. Lisensi adalah pemberian izin atau penyerahan hak atau suatu dari suatu pihak ke pihak lainnya untuk melakukan produksi atas suatu produk atau jasa tertentu yang sebelumnya telah dipatenkan oleh yang menciptakannya pertama kali. Pada lisensi wajib merupakan lisensi untuk melaksanakan paten yang dilaksanakan atas dasar keputusan menteri. Permohonan dan pemberian lisensi wajib diatur pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 19 eh, tentang tata cara pemberian lisensi wajib paten. Permenkumham Nomor 30 Tahun 2019 dan perubahannya pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2021. Permenkumham 14 tahun tahun nomor 14 tahun 2021. Bagian yang ke-8 adalah pelanggaran hak cipta. Masalah pembuktian dalam pelanggaran hak cipta. Yang pertama ada plagiarisme sulit dibuktikan secara langsung. Yang kedua, pelanggaran hak cipta sering terjadi dalam dua tahap, peniruan dan ketidakizinan. Yang kedua, doktrin pemakaian yang layak, fair use. Di Amerika Serikat, doktrin fair use digunakan untuk tidak mengkategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Beberapa variabel digunakan untuk menentukan fair use, termasuk tujuan pemakaian, sifat karya hak cipta, porsi yang ditiru, pengaruh ekonomis, dan alasan terdakwa. Sifat pekerjaan dalam Sifat pekerjaan dalam doktrin of sifat pekerjaan dalam doktrin of fair use. Yang pertama, faktor ekonomi dan potensi pengaruh ekonomi menjadi penentu dalam doktrin fair use. Yang kedua, hubungan sifat pekerjaan dengan faktor ekonomi mempengaruhi penentuan fair use. Bagian yang kesembilan atau bagian yang terakhir yaitu penentuan pidana. Ketentuan pidana merujuk pada aturan hukum yang mengatur sanksi atau hukuman yang akan dikenakan kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana. Jenis hukumannya adalah penjara,
denda, hukuman mati, dan pembebasan bersyarat. Unsur pidana. Unsur pidana ini meliputi unsur perbuatan, unsur objektif, unsur subjektif, misalnya kesalahan atau kesengajaan, unsur objektif, misalnya kerugian atau bahaya yang timbul. Yang ketiga, jenis pidana. Pidana ini ada pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok ini merupakan misalnya penjara, denda, dan lain-lain. Sedangkan pidana tambahan itu pengawasan, pembatalan izin, dan lain-lain. Baiklah, itu saja. eh, Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya minta maaf juga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.